baik-baik di dalam setiap hidup kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pernah gak sih di dalam setiap kesendirian, di tengah-tengah sunyinya malam, setelah seharian kamu memaksakan senyum dalam setiap kehidupan kalian semua, kamu merasa lelah, kamu merasa capek, lelah karena harus menjadi versi terbaik dari dirimu, khususnya di media sosial. Lelah karena harus mengikuti standar cantik, standar ganteng, standar sukses yang tidak pernah habisnya yang diberikan oleh dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Lelah karena suara di kepalamu terus bertanya, sudah cukup baik apa enggak ya? Sudah cukup baik apa enggak ya aku ini? Saudara, kita hidup di era di mana kita bisa terhubung dengan siapa saja. Tapi justru sering, ya saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita merasa juga paling sendiri. Di era di mana kita bisa mendengar banyak suara, tapi jarang kita menemukan satu suara yang benar-benar memahami dan menerima kita apa adanya. Hari ini, mari sejenak kita berhenti dari semua kegaduhan itu. Mari kita temukan satu suara yang tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi justru mengajak kita yang lelah, mengajak kita yang berbeban berat untuk datang dan menemukan kelegaan dan hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Saudara, bayangkan handphone kalian adalah sebuah negara. Setiap aplikasi adalah sebuah provinsi, dan setiap akun yang kamu follow adalah warganya dalam setiap kehidupan kalian semua. Setiap hari kamu adalah presiden dari negara ini, dan sebagai presiden kamu mendengar semua pidato, semua permintaan, semua opini dari warganya. Belilah ini, percayalah itu, hidupmu akan berarti kalau kamu seperti ini dan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suara-suara itu begitu banyak dan begitu keras, sampai-sampai suara kamu sendiri sebagai presiden hampir tidak terdengar. Kamu merasa kewalahan, lelah menjadi presiden yang hanya mengikuti kemauan warganya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mundur sejenak dari keramaian itu, untuk mempertanyakan suara siapakah yang sebenarnya kita dengarkan dalam kehidupan kita. Dan adakah satu suara yang layak untuk kita jadikan sebagai penasehat utama, yang perkataannya tidak hanya populer untuk sementara, tetapi memberikan hidup kekal, memberikan dampak kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin ada yang pernah mengalami ini dalam kehidupan kalian semua. Habis scroll TikTok berjam-jam, media sosial berjam-jam, di IG, di FB dan lain sebagainya. Lihat semua orang, lihat kesuksesannya saja Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Lihat semuanya kelihatan sukses. Kelihatan travel kemana-mana, travelingnya kemana-mana. Kelihatan punya pacar yang ganteng, yang cantik. Terus kalian tutup HP-nya. Dan ada yang malah ngerasa hidupnya sendiri jadi berantakan. Rasanya kok saya yang di sini tugas numpuk banyak banget, dompet tipis, dari zaman ke zaman tetap jomblo, dari zaman es batu mungkin saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita seakan-akan mengikuti panduan hidup dari para influencer yang mungkin punya filter bagus, tetapi lupa bahwa kita butuh panduan hidup dari Sang Pencipta kehidupan kita sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang the ultimate influencer. Bukan yang kasih kode diskon, tetapi yang kasih jaminan hidup kekal di dalam hidup saudara dan saya. Bukan yang kontennya Bapak Ibu Saudari ditonton jutaan orang, tetapi saya mau mengajak untuk kita merenungkan firman-Nya yang bertahan sampai kesudahan zaman. Yuk kita mau merenungkan hal ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari, coba kita bayangkan sehari dalam kehidupan kita, bangun pagi, cek notifikasi HP, scroll medsos kita, lihat TikTok, baca tweet, dengerin podcast. Dalam satu jam saja kita dalam setiap kehidupan kita semua, kita udah dikasih makanan oleh ratusan orang, ratusan influencer. Mulai yang dari kasih tips skincare, rekomendasi investasi, sampai yang ngajakin ikutin tren baru dalam setiap hidup kita semua. Suara-suara itu berteriak nawarin identitas, gaya hidup,
pandangan hidup. Mereka berebut perhatian kita, berebut followers, berebut engagement dalam setiap kehidupan mereka. Di tengah-tengah banjir opini dan suara-suara yang pengen mempengaruhi kita ini, ada satu pertanyaan kritis. Suara siapa yang benar-benar layak kita dengar dan kita follow? Suara siapa yang tidak cuma jadi entertain buat sementara, tetapi bisa memberikan eternal life dalam setiap hidup saudara. Memberikan jaminan kekal, hidup yang kekal, garansi kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari ini kita mau lihat satu sosok yang merupakan the ultimate influencer. Tidak cuma kasih diskon kode atau tips hidup sukses di dalam kehidupan kalian semua, tetapi dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit konteks di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus baru saja menyampaikan ajaran yang berat dan sukar. Dia bilang, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 54 sampai 55. Banyak orang yang ngefollow dia pada ngomel pada saat itu. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, di ayat yang ke-60. Bahkan banyak murid-muridnya yang mundur dan tidak mau mengikut dia lagi. Lalu Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Maksudnya pergi meninggalkan Yesus. Dan inilah jawaban Simon Petrus yang sangat powerful pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 6 ayat 68 dikatakan demikian. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Di tengah banyaknya orang yang pada mundur, Petrus dan yang lainnya memutuskan untuk tetap follow Yesus. Untuk mengikuti Yesus. Untuk menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena mereka sadar dalam hidup mereka, hanya Yesus yang punya kata-kata yang memberikan kepastian. Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 alasan mengapa kita harus mengikuti Yesus, sang ultimate influencer. Di era banyak opini dalam setiap hidup saudara hari-hari. Yang pertama, saudara, karena hanya Yesus yang menawarkan kepastian di tengah-tengah opini yang selalu berubah. Hanya Yesus yang menawarkan kepastian di tengah-tengah opini yang selalu berubah-ubah di dalam setiap hidup kita semua. Betul apa betul? Saudara, coba kita perhatikan dunia kita sekarang. Tren itu berubah setiap hari. Apa yang viral minggu ini, minggu depan mungkin sudah dilupakan. Apa yang viral bulan ini, bulan depan mungkin sudah dilupakan. Saudara, perhatikan dunia kita sekarang. Tren yang berubah setiap hari. Algoritma media sosial juga yang berubah. Bahkan cara kita berinteraksi dengan orang juga bisa berubah. Saudara, belum lagi opini publik, dia juga bisa berubah. Apa yang dianggap benar kemarin, tapi hari ini bisa saja dianggap salah. Apa yang merupakan pilihan yang benar di tahun-tahun yang lalu, hari ini saudara bisa saja dianggap salah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semua suara dan influencer dunia ini sifatnya sementara dan berubah-ubah. Mereka tidak bisa memberikan fondasi yang pasti untuk setiap kehidupan kita. Sekarang bandingkan dengan Yesus. Kata Petrus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, perkataan Yesus adalah perkataan yang kekal. Tidak berubah-ubah oleh waktu, oleh tren, oleh opini publik di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan apa yang dia katakan 2000 tahun yang lalu tetap relevan dan penuh kuasa sampai pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya tidak berubah-ubah. Bahkan di sepanjang zaman perkataannya saudari
tetap memiliki kuasa untuk mengubahkan, untuk menyelamatkan setiap kehidupan saudara dan saya. Dan sekalian ya, selain perkataannya kekal, perkataannya juga memberi hidup. Bukan hanya sekedar memberi informasi seperti podcaster-podcaster pada umumnya, sekedar memberikan informasi, tips inilah, tips itulah, tips onolah, dan lain sebagainya. Saudara, perkataan Yesus memberi hidup bukan sekedar informasi, tapi transformasi yang mengubah hatimu dari dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Perkataannya menghidupkan setiap jiwa kita yang mati secara rohani. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perkataannya menghidupkan jiwamu, perkataannya menghidupkan jiwaku, membersihkan manusia batiniamu setiap waktu, setiap hari. Saudara, itulah perkataan Yesus. Kalau saudara mau bandingkan dengan influencer hari ini atau hari-hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita belajar. Ya, Petrus memberikan masukan atau memberikan balasan ketika Yesus menyampaikan di dalam setiap kehidupannya. Petrus menyampaikan, perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Ya, perkataan Yesus adalah perkataan yang kekal, yang berarti tidak berubah-ubah oleh waktu, tren maupun opini publik. Perkataan Yesus juga memberi hidup, bukan sekedar informasi, tapi memberikan transformasi. Saudara, itu seperti story Instagram, ya. Bedanya seperti story Instagram yang hilang bisa 24 jam, ya, dengan Alkitab yang firman Tuhan tetap bertahan selama-lamanya. Kalau story Instagram kan atau TikTok juga ada ya story-nya, saudari. Kalau saudara tampilkan 24 jam kemudian hilang. Ditampilkan sekarang besok hilang. Ditampilkan hari ini hari esok hilang. Itu kalau kita tampilkan di story-story maupun di WA juga demikian ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Alkitab, saudara, bertahan. Firman Tuhan bertahan selamanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini, kita butuh sebuah pegangan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebuah jangkar yang pasti. Dan jangkar yang pasti itu adalah Yesus dan firman-Nya yang merupakan jangkar di tengah-tengah kehidupan yang fana ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama Pastor Ndeso mengajak, ada kepastian di tengah opini yang selalu berubah-ubah. Petrus dalam kapasitasnya sebagai juru bicara para murid, dia menyatakan sebuah keyakinan yang teguh, perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Pernyataan ini lahir setelah banyak pengikut Yesus yang lain memilih untuk meninggalkannya karena menganggap ajarannya terlalu keras. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60. Di tengah-tengah gelombang pembatalan yang dialami Yesus, penolakan atau ditinggal pergi pengikut-pengikut yang lainnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan murid-murid inti justru tetap berpegang teguh. Mereka menyadari bahwa apa yang Yesus tawarkan, yaitu hidup yang kekal, berbeda secara fundamental dari tawaran dunia yang fana ini. Saudara, kebenaran Yesus tidak tergantung pada popularitas atau penerimaan massa di dalam setiap kehidupan kalian semua. Simon Petrus dan ke-11 murid lainnya tetap memilih untuk tetap setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, firman Tuhan atau perkataan Yesus adalah kebenaran yang mutlak, adalah kebenaran yang kekal. Ia tidak berubah, dia tidak terkikis zaman, dia tidak dipengaruhi oleh tren, opini, ataupun algoritma di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dia adalah jalan yang kekal itu. Algoritma, tren tidak bisa membawamu kepada kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus adalah jalan yang kekal. Dan firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman semua, di dalam dunia yang serba tidak pasti, Yesus adalah satu-satunya fondasi yang pasti dalam kehidupan kalian semua. Jadi sebelum kalian menerima sebuah opini atau tren sebagai kebenaran, misalnya standar kecantikan harus beginilah, ganteng itu harus beginilah, badannya harus six pack lah, ya, sukses itu harus punya gaji sekian digit, ya, omset dalam bisnis sekian digit dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau mungkin kalian punya hubungan-hubungan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara bisa cross check dengan firman Tuhan.
Tanyakan kepada dirimu, apakah ini selaras dengan prinsip kekal yang Yesus ajarkan? Misalnya saat dunia bilang yang penting happy, tetapi Alkitab mengajarkan, saudara, yang penting adalah kekudusan. Kita mencari kekudusan dan tujuan Allah sejak masa muda kita. Saudara, kita lebih rindu membangun identitas di atas Kristus daripada membangun harga diri di atas jumlah like, jumlah followers, atau pujian orang lain yang sangat fluktuatif dalam kehidupan saudara. Bisa berubah-ubah. Tetapi bangunlah identitasmu di atas dasar kebenaran bahwa kamu adalah anak Allah yang dikasihi, yang ditebus. Itu adalah label yang tidak akan pernah berubah sekalipun akunmu di-unfollow oleh banyak orang. Saudara, kita semua adalah anak Allah yang dikasihi dan ditebus. Yang setuju katakan amin. Ini yang pertama, Pastor Ndeso mengajak setiap kalian semua para Gen Z, ya, karena hanya Yesus yang menawarkan kepastian di tengah-tengah opini yang selalu berubah-ubah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang kedua, karena Yesus atau karena mengikuti Yesus, karena mengikuti Yesus memerlukan komitmen, bukan sekedar kepo dalam hidup saudara. Saudara dan saya mengikuti Yesus perlu komitmen. Jangan sekedar kepo saja. Tahu ya kepo ya. Cuman ngeliatin saja, oh Yesus itu seperti ini ya. Sama seperti kita lagi liatin status orang, pengen kepoin. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Kira-kira dia lagi jalan kemana ya? Kira-kira dia hari ini lagi apa ya? Ada loh orang yang seneng kepoin status orang, saudari. Kalau saya pribadi nggak demikian. Tapi ada orang-orang tertentu, kita buat status apa langsung dikepoin. Saudari dikasih oleh Tuhan, baik di TikTok, di IG, di WA, status kita. Saudara, mengikuti Yesus kita memerlukan komitmen, bukan sekedar kepoin saja. Lihat apa yang terjadi dalam cerita di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 67. Ada orang-orang yang cuman kepo, mereka ikut Yesus karena lihat mujizat, diberi makan 5.000 orang, saudari, tapi pas diajar hal-hal yang dalam, yang menuntut komitmen di dalam setiap kehidupan mereka, saudara, mereka mundur. Mereka mundur. Bahkan ketika diajak untuk makan makanan keras, mereka mundur. Dan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia di ayat yang ke-66. Saudara, Yesus lalu bertanya kepada ke-12 muridnya, apakah kalian tidak mau pergi juga? Wah, ditantang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan ini harusnya menyadarkan kita. Mengikut Yesus adalah sebuah pilihan yang sadar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena ikut-ikutan. Dari kumpulan banyak kawan-kawanmu, teman-temanmu. Nanti ngajakin ke sana kita ikut, ngajakin ke sini kita ikut, ngajakin ke sono kita ikut. Saudara, tetapi mengikut Yesus harusnya merupakan pilihan sadar. Pilihan sadar dalam setiap hidup saudara, bukan karena ikut-ikutan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mengikut Yesus perlu komitmen. Besar kepo dalam kehidupan kita semua. Saudara, buat kita semua, ayo Pastor Ndeso mengajak setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada, ya. Buat kita yang Gen Z, yang terbiasa dengan opsi yang banyak, kita follow seseorang di sosmed, tapi gampang banget juga buat unfollow dan buat ngeblok mereka semua. Tapi Yesus bukan sekedar influencer yang bisa kita follow cuma saat dia lagi relate sama kehidupan saudara, atau kasih berkatnya sesuai ekspektasimu dan ekspektasiku. Kita mengikut Yesus, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berarti ada komitmen untuk percaya. Amin. Ada komitmen untuk taat. Bahkan ketika perkataannya terasa keras, terasa sukar, menusuk ke hati, ke jiwa kita semua, karena memang mengena. Apalagi setiap firman Tuhan, apalagi kalau dibagikan ya saudari, saya kan gak pernah tahu kisah hidup kalian masing-masing. Tapi terkadang firman Tuhan mengena setiap hatimu, keras, sukar. Dia menuntut kita untuk menyangkal diri, memikul salib, mengasihi musuh, mengampuni orang yang melukai kita. Itu kan sukar, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Gak banyak orang-orang yang bisa mengampuni orang-orang yang pernah melukai mereka, orang tua mereka yang pernah melukai mereka. Kan ada ya influencer tuh, ya saudari yang tinggal di mana tuh di luar negeri, yang kemarin pas demo-demo seorang perempuan,
dari tanah Batak ya, saya lupa namanya. Tapi dia sempat sampaikan dalam kesaksiannya bahwa dia pernah kecewa sama orang tuanya. Dia pernah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin dia merasa dimanfaatkan dan lain sebagainya sebagai anak. Dan dia merasa kecewa sebagai anak. Dan akhirnya dia memilih untuk hidup sendiri, mungkin bersama pasangannya. Saya tidak tahu kisah itu apakah sudah dia bereskan atau belum. Tapi pada saat itu saya mendengar dia memutuskan untuk hidup sendiri. Ya, mungkin saudara kenal kalau saya sampaikan nama influencer itu. Saudara, tetapi saya mau mengajak setiap kehidupan kalian semua. Ya, buat Gen Z. Walaupun ketika dia mengajak saudara dan saya, Yesus mengajak kita untuk menyangkal diri, memikul salib, mengasihi musuh. Walaupun terasa keras, tetapi kita perlu berkomitmen untuk percaya dan taat. Ini yang kedua. Pastor Deso mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, di dalam perikop ini kita melihat dua kelompok pengikut. Yang pertama, murid-murid yang mengundurkan diri di ayat yang ke-66. Mereka adalah orang-orang yang hanya kepo, hanya ingin tahu. Mereka mengikut Yesus karena mujizatnya, karena roti, karena ikan yang mengenyangkan setiap tubuh mereka. Tetapi mundur ketika tuntutan iman menjadi nyata dan mahal dalam hidup mereka. Iman mereka adalah iman yang situasional. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah golongan yang pertama atau kelompok yang pertama. Murid-murid yang mengundurkan diri. Tetapi ada kelompok yang kedua, yaitu ke-12 murid. Mereka dihadapkan pada pilihan yang jelas oleh Yesus sendiri. Apakah kamu tidak pergi juga? Saudara, pertanyaan ini memisahkan antara yang kepo sama yang komit. Mereka memilih untuk tinggal bukan karena mereka paham segalanya dalam hidup mereka, tetapi karena mereka percaya kepada siapa yang ada di depan mereka pada saat itu. Mereka mengikut Yesus bukan karena paham segalanya. Saudara, ada orang atau ada orang-orang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mereka mau memahami mengenai Allah dalam setiap hidup mereka. Mereka seolah-olah paham segalanya, setiap situasi dalam setiap hidup mereka. Tetapi sesungguhnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka itu tidak paham segalanya. Belajarlah seperti murid-murid Yesus yang tetap tinggal. Bukan karena mereka paham segalanya, tetapi karena mereka percaya kepada siapa yang mereka ikuti, yang mereka percayai. Ini kontras antara murid-murid yang mundur. Inilah simbol pengikut-pengikut yang tidak sungguh-sungguh. Dan yang kedua, ke-12 murid, ini simbol komitmen murid-murid yang radikal mengikut Yesus. Ini gambaran sebagai generasi muda hari-hari ini. Apakah saudara dan saya lebih kepada murid-murid yang mundur di kelompok yang pertama, yang hanya kepo saja? Atau saudara ada di golongan ke-12 murid yang merupakan simbol komitmen radikal untuk mengikut Yesus? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para Gen Z dimanapun kalian berada, orang-orang muda, mengikut Yesus bukanlah tentang mendapat keuntungan atau mendapat berkat secara instan. Saudara, ketika kita semua mengikut Yesus, itu adalah komitmen total untuk percaya, untuk taat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bahkan ketika situasi menjadi sulit dan ajarannya terus menantang setiap hidup saudara dan saya. Ini adalah bagian atau ini adalah panggilan untuk menyangkal diri, untuk memikul salib setiap hari dan mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Saudara, ayo. Dari sekedar menjadi follower dalam hidup kita semua, kita rindu menjadi disciple, menjadi murid. Di media sosial, mungkin kita jadi follower itu pasif. Tetapi menjadi murid Kristus, saudara, itu aktif. Berarti kalau kita rindu menjadi disciple, murid, daripada sekedar follower, saudara, ikutilah aturannya. Ikutilah aturan mainnya. Bukan hanya aturan tren. Saat nanti tren berkata balas dendamlah kepada musuhmu, nanti saudara memilih untuk balas dendam. Saudara, kita diajak untuk memilih mengampuni. Karena itu perintah Yesus. Ada loh orang-orang yang, wah kalau kamu digituin sama istrimu, wah kamu balas aja. Kalau kamu digituin sama suamimu, wah balas aja. Wah itu teman-teman yang merusak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, justru Tuhan ajarkan kalau kita ditampar pipi kiri, ya saudari kasih pipi yang satu lagi. Artinya harus ada kasih
di dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara memiliki kasih Kristus, maka saudara juga dapat dimampukan untuk mengampuni. Karena itu perintah Yesus. Saudara, belajarlah konsisten di berbagai situasi kehidupanmu. Imanmu bukan hanya terlihat di gereja atau ketika kalian lagi retreat, tetapi dalam bagaimana kamu bersikap. Ya, termasuk di media sosial, termasuk di kampus, di tempat pekerjaan, di tempat sekolahmu. Karena ketika kita menjaga integritas saat ngerjain tugas, saat berkata-kata di platform online dan lain sebagainya, saudara, itulah integritas kita teruji. Ya, belajarlah tetap setia, bahkan di dalam setiap season-season yang sulit, setiap musim-musim yang sulit dalam setiap kehidupan kalian. Seperti hubungan yang diuji oleh kesulitan, saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Berkomitmenlah kepada Yesus ketika kalian lagi diuji. Saat doa kalian sepertinya tidak dijawab, atau saat kalian merasa sendiri karena standarmu berbeda dengan dunia ini. Ini adalah momen untuk berkata seperti murid-murid Yesus, kami memilih untuk tetap di sini setia bersamamu Tuhanku Yesus. Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, di dalam mengikut Yesus, the ultimate influencer dalam setiap kehidupan kita semua. Mengikut Yesus di tengah-tengah banyaknya opini-opini hari-hari ini yang mempengaruhi setiap cara kita berpikir. Saudara, yang ketiga, kenapa kita mengikut Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua? Alasan yang ketiga, karena hanya Yesus yang memiliki jawaban untuk pertanyaan paling mendasar bagi setiap kehidupan kita. Hanya Yesus yang memiliki jawaban untuk pertanyaan yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan Petrus ini sebenarnya di dalam Yohanes 6 ayat 68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Saudara, ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang sangat dalam. Ini adalah pertanyaan yang sangat dalam. Karena di situ saat kita lelah, saudara, kepada siapa kita akan pergi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat saudara dan saya lelah, pertanyaan ini juga menyentuh dalam setiap kehidupanmu. Saat kita capek, lelah, dengan produktivitas yang harus capai target sekian dan lain sebagainya. Nanti umur sekian harus sekian. Nanti umur sekian harus punya jumlah rekening sekian. Saudara, kepada siapa kita akan pergi saat kita lelah? Saat kita hancur karena putus cinta, kepada siapa kita akan pergi? Saat kita merasa tidak ada artinya dan mungkin kita lost dalam setiap kehidupan kita semua, kepada siapa kita akan pergi? Saat mungkin kita dihantui rasa bersalah dan penyesalan, kepada siapa kita akan pergi? Saat kita takut akan kematian, kepada siapa kita akan pergi? Saudara, pertanyaan Petrus ini sangat dalam. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Saudara, kita bisa lari ke pelarian, mungkin main game, mungkin bermusik, ngeband, ya, mungkin kita pacaran sana sini dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin juga kita habiskan waktu kita dalam setiap dunia pekerjaan, dunia bisnis kita. Tetapi semua itu cuma jadi distraction sementara dalam kehidupan kalian semua. Mereka semua tidak bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya. Apalagi ketika saudara nonton influencer lah, podcaster lah, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang sesungguhnya. Petrus menyadari hanya Yesus yang memiliki perkataan hidup yang kekal. Hanya Dia yang bisa menjawab asal usul kita dalam setiap kehidupan ini. Saudara dan saya, kita diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan namanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dia mau supaya kita hidup di dalam setiap perbuatan-perbuatan baik itu. Di dalam Efesus pasal yang pertama atau kedua, saudara akan menemukan ayat itu. Ya, saudara akan menemukan asal usul saudara. Untuk apa saudara diciptakan. Yang kedua, hanya Dia yang bisa menjawab masalah kita. Kita telah berdosa dan telah terputus dari sang sumber hidup. Saudara, hanya Yesus yang bisa menjawab setiap masalah-masalah kita. Hanya Dia solusinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Yesus mati dan bangkit untuk mendamaikan kita dengan Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, hanya Dia
yang bisa menjawab setiap tujuan kita. Saudara, tujuan kita yaitu untuk memuliakan Allah, untuk menikmati hubungannya atau hubungan dengan Allah untuk selama-lamanya. Makanya setiap hari Pastor Ndeso kan, ya saudari, setiap pagi 7:30 pagi, kita semua orang-orang yang rindu bersekutu dalam hadirat Tuhan, saya ajak untuk bersekutu sebelum menikmati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya mengisi ruang pikiran saudara, tetapi kita belajar menikmati hadirat Tuhan, menyembah kepada Allah yang hidup. Saudara, itulah tujuan kita, untuk memuliakan Allah dan menikmati hubungannya, ya, menikmati hubungan dengannya untuk selama-lamanya. Maksud saya, saudara, di dalam Matius 7 ada orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Aku sudah melakukan mujizat, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang. Tapi ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa tidak mengenal? Ternyata dari teks aslinya, kata tidak mengenal itu, ternyata Tuhan tidak menikmati hidup mereka. Tuhan tidak menikmati setiap kehidupan orang-orang itu. Saudara, penting sekali makanya kita menikmati hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Penting sekali. Ya, jangan sampai saudara hanya di luar saja. Saudara punya penampilan yang rohani, tetapi di dalamnya busuk seperti tulang belulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua influencer lain cuma kasih kita what to do. Lakukan ini, beli itu, percaya ini. Apa yang harus kita lakukan? Itulah semua influencer. Cuma bisa kasih kita what to do. Ya, tetapi hanya Yesus yang memberitahu kita, siapa kamu? Siapa kamu di dalam aku? Untuk apa kamu hidup? Hanya Yesus yang bisa memberitahumu di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, siapa kamu di dalam Tuhan? Dan untuk apa kamu hidup di dalam setiap kehidupanmu? Jadi ayo, saya mau mengajak pada poin yang ketiga ini, ya, jawaban untuk pertanyaan yang paling mendasar. Saudara, Petrus sampaikan, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus bukan sekedar salah satu jalan menuju Tuhan atau menuju Bapa. Dia adalah jalan satu-satunya. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia adalah jalan kehidupan itu sendiri. Hanya melalui dialah kita dapat dipulihkan hubungan kita dengan Bapa yang di sorga. Dan menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya sebagai orang-orang percaya. Saudara, semua pencarian kita akan identitas, akan penerimaan, akan tujuan, akhirnya hanya berlabuh pada dirinya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadikan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara segalanya. Ketika saudara dan saya tidak punya tujuan, datanglah kepada Yesus. Atau saudara hilang tujuan, datanglah kepada Yesus dan tanyakan, Tuhan, apa tujuanmu untuk hidupku? Mungkin saudara bisa merenungkan Mazmur 139 yang mengingatkan kalian bahwa hidup kalian ada di dalam rencana-rencana Tuhan. Ketika kalian merasa gagal dan penuh dengan rasa bersalah, datanglah kepada Yesus yang mengampuni. Ingatlah 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, dan Ia mengampuni setiap dosa kita. Ketika saudara merasa gagal dan penuh rasa bersalah, mohon ampunlah di hadapan Tuhan. Ketika kalian takut akan masa depan, datanglah kepada Yesus yang berkuasa atas masa depan itu. Ingatlah janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11. Ia merancang setiap rancangan dalam setiap kehidupan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera. Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan kepada kalian semua Gen-Z, dimanapun kalian berada. Ayo, apa yang sering kalian andalkan hari-hari ini untuk memberimu kepuasan dan identitas selain Yesus? Apakah mungkin prestasi akademik yang saudara kejar, nilai, hubungan asmara, atau pengakuan dari teman-teman, oh kamu sudah berhasil, sukses, ya, ada pengakuan. Saudara, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengaplikasikan dengan sadar, menurunkan semua yang menggantikan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Baik itu prestasi akademikmu, hubunganmu, ya, prestasimu, kekayaanmu, bisnismu, dan lain sebagainya.
Saudara, ayo belajarlah kita ganti itu semua. Kita tinggalkan itu semua dan jadikanlah Yesus sebagai sumber kepuasan dan identitasmu yang utama. Saat mungkin hati kalian ingin mencari kepuasan, arahkanlah untuk berdoa, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengar pesan firman Tuhan seperti hari ini. Saudara, ayo kita belajar supaya saudara dan saya lebih rindu lagi untuk merenungkan firman-Nya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Tadi kita sudah melihat bahwa di tengah-tengah banyaknya suara, hanya Yesus yang menawarkan kepastian. Hanya Dia yang layak untuk kita beri komitmen total. Dan hanya Dia yang memiliki jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan paling mendasar dalam kehidupan kita semua. Sekarang bayangkan, ya kalian Gen Z, suatu hari nanti hidup kita di dunia ini akan berakhir. Akan berakhir, pasti berakhir. Pada saat itu tidak lagi menjadi penting berapa banyak follower yang kita punya, seberapa keren penampilan kita di feed, atau seberapa viral konten kita. Saudara, yang akan penting pada saat itu hanyalah satu pertanyaan. Suara siapakah yang selama ini benar-benar kalian ikuti dan taati? Apakah suara dunia yang membawaku pada kelelahan dan kehampaan? Atau justru suara Yesus yang dari mulutnya keluar perkataan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, pilihan itu tidak harus menunggu nanti, tetapi pilihan itu ada di sini sekarang juga, pada saat ini, di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Saya mau mengajak kita sebagai hamba Tuhan, saudara, untuk setiap kita untuk membuat keputusan untuk mengiring Yesus, memilih Yesus. Mungkin selama ini hidupmu seperti kapal yang terombang-ambing oleh begitu banyaknya ombak dan angin opini dalam setiap hidup kalian. Tetapi hari ini Yesus menawarkan dirinya menjadi jangkar yang pasti bagi jiwamu. Orang-orang muda, dengar baik-baik Gen Z. Biarlah kepadanya, saudara, kita mempercayakan setiap hidup kita. Karena di dalam setiap perkataan Tuhan ada hidup yang kekal. Maukah kalian menambahkan, saudara, atau menambatkan setiap perkataan-perkataan Yesus ini dalam kehidupan kalian semua? Mari, saya mau mengajak dengan mata iman. Lihatlah Dia berdiri di depanmu sekarang. Dia mengetuk pintu hatimu. Bukan dengan tatapan untuk menghakimi, tetapi dengan tangan terbuka. Tangan yang penuh kasih. Tangan yang penuh kuasa. Dan Dia bertanya, apakah kamu mau percaya? Apakah kamu mau menjadikan aku sebagai Tuhan, pemimpin utamamu, juru selamatmu di dalam setiap kehidupan ini? Saudara, jangan biarkan momen ini berlalu. Serahkanlah hidupmu, berikan followmu yang sejati kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus semua pencarianmu akan berakhir. Hanya di dalam Dia kamu akan menemukan hidup yang sesungguhnya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, para Gen Z dimanapun kalian berada, orang-orang muda yang mau datang kepada Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat hari ini kami datang di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Kami mengakui begitu sering suaramu kami tenggelamkan dalam kehidupan kami oleh suara-suara lain yang menjanjikan kebahagiaan semu. Kami capek dengan hal-hal itu. Kami lelah ya Tuhan. Lelah mengikuti suara-suara yang hanya meninggalkan kehampaan di dalam setiap hidup kami. Kami mau berubah. Saat ini kami memutuskan untuk memalingkan telinga kami dari bisik-bisikan dunia yang menyesatkan dan mengarahkan hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah ultimate influencer dalam setiap kehidupan kami semua. Hanya perkataanmu yang memberikan hidup kekal. Dan kami menyerahkan kendali hidup kami. Ambil alihlah setiap tahta di hati kami semua. Jadilah pemimpin utama, jadilah raja, jadilah Tuhan atas setiap aspek kehidupan kami, atas hubungan kami, atas masa depan kami, atas studi kami, bisnis usaha kami, bahkan keluarga kami, kegalauan kami, impian kami. Pimpinlah kami lewat firman-Mu dalam kehidupan kami semua.
Penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami memiliki kekuatan untuk setia kepadamu. Bahkan ketika suaramu terasa berat dan bertentangan dengan suara dunia ini, agar kami berani hidup berbeda untuk memuliakan namamu. Dan mulai hari ini, ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu kepada generasi kami semua. Di dalam nama Yesus, Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, setiap kita rindu, yang terus rindu menjadi berkat, biarlah saudara, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kalian semua. Tuhan yang memberkati masa muda kalian. Tuhan yang memberkati juga istirahat kalian semua, dimanapun kalian berada. Tuhan yang memberkati di dalam setiap hidupmu. Karena tidak salah setiap pilihan-pilihan yang kita pilih sejak masa muda untuk mengiring Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat malam hari ini, buat kalian semua khususnya dimanapun saudara menonton, bisa malam mungkin, bisa pagi, bisa siang hari saudara menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Ya, Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu, program khusus ya saudara-saudari, program khusus ini Gen Z Level Up for Jesus hanya ada setiap Selasa, Kamis dan Sabtu, setiap jam 7 malam. Jadi saudara catat harinya, Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya, nanti besok kita akan bertemu kembali dalam ibadah pagi kita. Ya, hari Minggu jam 7 dan hari Minggu sore jam 5 sore. Semua waktu Indonesia Barat. Saudara, saya mengundang setiap kalian semua untuk datang, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus lewat channel Pastor Deso. Tentunya bagi kalian yang mungkin ada halangan untuk beribadah secara offline, kalian juga bisa datang lewat online, khususnya lewat channel Pastor Deso. Kalau saudara ada pergumulan-pergumulan, saudara bisa chat kepada Pastor Deso, meminta dukungan-dukungan doa. Kami menerima setiap keluhan, setiap dukungan, ya khususnya lewat doa-doa. Saudara ini kasih oleh Tuhan, saudara bisa curhat apapun. Nanti saya bersama Ibu Gembala yang akan mendoakan secara pribadi setiap kebutuhan maupun setiap pokok-pokok doa yang mungkin juga saudara dan saya ya ada pergumulan tertentu. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi pada kesempatan saat hari ini, terima kasih buat kalian dimanapun kalian berada. Yang sudah tap-tap layar, terima kasih. Yang sudah share juga terima kasih. Yang sudah berbagi gift juga terima kasih. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dan juga kalian yang sudah mendukung dengan setia pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, ya donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, orang-orang muda yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, khususnya ya program Gen Z Level Up for Jesus, kalian juga dapat memberikan persembahan-persembahan itu. Jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa memberikan lewat bio profil saya. Ya, di kiri atas ada bio profil. Saudara bisa masuk ke sana, tinggal diklik dan di sana saya lampirkan atau saya ya tulis ditautkan ya ada BC atas nama istri saya dan juga yang kedua atas nama saya ya Social Bus, ada link di sana. Saudara bisa memilih ya untuk saudara bisa memberikan persembahan syukur dan kasih. Kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, dukunglah pekerjaan Tuhan dengan tulus dalam setiap hidup saudara. Bermurah hatilah dalam setiap kehidupan ini. Tapi bagi kalian yang tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati untuk saudara memberikan persembahan syukur dan kasih lewat pelayanan Pastor Deso, saudara gak usah gubris ya setiap ajakan saya ini. Tapi bagi saudara yang rindu, terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali besok pagi jam 7 dan jam 5 sore. Khususnya dalam ibadah bersama Pastor Deso. Semangat selalu orang-orang muda dimanapun kalian berada. Ya, semangat selalu. Ya, kalian juga dapat beristirahat ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Malam hari ini, jangan malam-malam ya. Supaya besok dapat beribadah dan tidak terlambat. Haleluya. Terima kasih buat kalian yang sudah bersama-sama. Buat teman-teman semua saya perlu sebutkan gak sih satu persatu nih kalian semua. Terima kasih ya. Buat Iren Bat,
buat Prismoko, Ibu, buat Pak Bayu Ardi, Tigan Sera, Natasha, Via, Supri, Uti Prapti, Mama Joji, PP One Piece, Putri, Heart, Sri Wina, Marita Loring, Windarti, Singgi Irawan, Martinus Junas, Yani Kurniawan, Rida, Puspita Hastri, Kristi Ineke, Calvin Silinai, ya, Lani, Lukina, ya, Utiwati, Effendi Lim, Anis, David Rombe, Pinta Bangun, Idek Anymore, Jeju, Aulia, Tuti, Meiko, Mini, Dominika, Kasimura, dan lain sebagainya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua, ya, khususnya buat nama-nama yang tidak disebut. Jangan baper ya, tetapi Tuhan mengenal setiap kita semua. Dan setiap ketika saudara rindu mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mencatat lewat malaikat-malaikatnya, ya, dan Dia akan memberkati saudara dalam setiap kesendirian, mungkin di dalam setiap aktivitasmu, dimanapun kalian berada. Jadi selamat kembali lagi beraktivitas, selamat kembali lagi beristirahat buat kalian semua. Ya, God bless you. Salam dari saya, Pastor Ndeso, dan setialah selalu kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semua. Kita merenungkan firman Tuhan bukan hanya untuk didengarkan, tapi untuk kita hidupi dalam setiap hidup kita semua. Salam sekali lagi, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan. Bu Ira, God bless you. Tuhan Yesus memberkati buat setiap teman-teman semua yang hadir pada kesempatan saat ini. God bless. Sampai bertemu besok pagi. Bye-bye. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor